Bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas Bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak Yuri, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you are in good conditions. Okay, before going to learn, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May our God bless us forever. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, my student, have you prepared our sectionary like book, pencil, eraser? Yeah, of course. Dictionary, don't forget because it's very help us to find out the difficult word. Okay, let's start our study. With me again, Miss Ani in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at our class at our English class on SMP YPI PJJ online, nggak masalah. Okay, let's start our study. I will review before our lesson about there is and there are. Okay, bagus. Okay, our matrix variables there is and there are. But before I will review our lesson. Misalnya mau ngulang pelajaran kita yang kemarin. Okay, can and will. Okay, how to use can, how to use will. Kalian masih salah kemarin penggunaannya. Okay, don't forget will and can itu adalah bentuk atau bentuk dari modal yang selalu diikuti bentuk kata kerja pertama. Seperti Firman kemarin yang sudah komen in our English class, thank you very much. But there is little bit mistake in your sentence, ada sedikit kesalahan dalam kalimat kamu. Ketika can sama will itu tidak boleh menggunakan kata harus bentuk pertama dan tidak boleh ditambahkan s. Kemarin kalimatnya adalah kamu I can run. Itu salah, yang betul adalah I can run. Oke. Oke, untuk review lagi ya, yang kemarin. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan suatu pekerjaan, mengekspresikan kemampuan kita, kapabilitas kita dalam bahasa Inggris itu kita bisa menggunakan kata can, could, and able to. Yang artinya sama semuanya, tiga-tiganya bisa atau dapat. Oke, let's start from can. Oke, can sendiri diartikan atau menyatakan kemampuan untuk mengungkapkan apa yang kita bisa lakukan. Ada 3 pola di sini. Positif, negatif, sama interrogatif. Oke, positif kalimatnya adalah subject, can, verb one. Oke, how many subject are there in English? Kemarin subjeknya dalam bahasa Inggris ada berapa? 7. Oke, what are there? Ya, they, we, are, you, she, he, it itu adalah subjek dalam bahasa Inggris. Oke. And for negative sentence, untuk kalimat yang negatif, kita selalu menggunakan kata-kata not. Kemarin ada beberapa tidak menggunakan kata-kata not, dan juga kita bisa misalnya kamu untuk kalimat yang formal, kamu bisa menggunakan cannot. Tapi kalau misal kamu mau mempersingkatnya, kamu bisa menggunakan can. Misalnya, I can't drive a car. Saya tidak bisa mengendarai mobil. Atau I cannot drive a car. Oke, buat interrogatifnya, untuk interrogatifnya, can selalu di depan, setelah can, subject, and then verb one. Oke, I will remember you again. Don't forget, after can, we always use verb one without s. Oke, kita setelah menggunakan kata-kata can, itu harus bentuk kata kerja pertama dan tidak boleh ditambahkan huruf S. Oke, contohnya. Ini yang positif ya. Prabu can climb a tree. Prabu bisa memanjat pohon. Oke, then next sentence. Zafira. Oke, ini Zafira
Oke, Zafira can cook French rice. Zafira bisa memasak nasi. Oke, next bawahnya. My father and I can swim very well. Ayah saya dan saya bisa berenang dengan baik. Oke, they can play a guitar. Mereka bisa bermain gitar. Bird can fly. Burung bisa terbang. Oke, ini ada beberapa kata yang contoh yang bisa diambil dari komen-komen kalian. Oke, I just want to remind you, baru yang komen tuh baru ada 57-an. Berarti masih kurang banyak karena if you comment I will give you some score. Kalau kamu komen di kelas kita ini, misalnya akan kasih skor dan itu masuk penilaian. Okay, how to comment, Miss? Just write down your class, your names, and how can or what you can do and what you can to do. Apa yang kamu bisa lakukan dan apa yang tidak kamu bisa lakukan. Okay, so easy kan? Okay, next. Ini yang subjek tadi. The red one yang warna merah ini adalah subjeknya. Oke, can itu dari rumusnya. And then this is a verb one. Ini adalah bentuk kata kerja yang pertama. Ada work, eat, read, sleep, write, play, and call. You have now the meanings of them. Kamu sudah tahu kan arti semuanya. Oke, if I want you to make a sentence, misalnya mau kamu buat kalimat by using positive, negative, and interrogative. Oke, you can use bisa apa? Oke, misalnya kamu blok sedikit nih. Oke, they can work. Mereka bisa berjalan. Oke, kalau negatifnya gimana nih? Negatifnya kita menggunakan kalimat yang ini, rumus yang di bawahnya ini. Ya, subjek, can, not, sama verb one. Tadi subjeknya apa yang pertama? Ya, subjeknya adalah can. Oke, terusnya apalagi setelah can? Setelah subjeknya, Miss, we use can here. Kita meletakkan can di sini. Setelah subjek. Baru kata kerjanya. Oke, get it? Kalau kalimatnya interrogatif. Oke, kalimatnya interrogatif kemarin masih ada yang salah juga. Oke, bukan menggunakan what, tapi can. Ya. Misalnya, apakah mereka bisa berjalan? Can. Subjeknya tadi apa? They ya. Can they work? Oke, misalnya mau point it, saya tunjuk ya. Can they work? Can they work? Oke, next yang bawahnya. Oke, we, kami. Oke, can you practice your English? Yuk, kita buat kalimatnya. Kamu misalnya gunakan bahasa Indonesia. I will use bahasa and then please practice your English. Oke, kami bisa makan kue. Bahasa Inggrisnya kue apa, Miss? Apa ya bahasa Inggrisnya kue? Yes, cake. Misalnya, kami bisa makan kue. Kata kerjanya mana? Eat. Oke. We. Ya, oke. Coba with the negative sentence-nya. Kita coba dengan kalimat negatifnya. Berarti rumusnya yang bawah ini yang ada not-nya. Oke. Saya tidak bisa makan kue. Kami tidak bisa makan kue. Berarti we pakai not, oke. Work, oke. Ya, we can not eat a cake. Cake posisinya sebagai apa, Miss? Ya, cake posisinya sebagai objek. Setelah verb one ini, kamu bisa menambahkan objek atau add the verb of time, of place juga bisa. Oke, next. Saya bisa membaca buku. I can read. Oke, saya tidak bisa membaca buku, kalimatnya.
Oke, next. Apakah saya bisa membaca buku? Kita menggunakan what atau can tadi kali? Kita menggunakan we use can. Jadi, can. Ya, good. Can I read a book? Can I read a book? Ya, oke, next. Kenapa sih Miss diulang-ulang? Iya, soalnya kemarin masih banyak yang salah. Oke, next. You. Kamu bisa tidur sekarang. Kalimat gimana tidur bahasa Inggrisnya? Ya, bahasa Inggris sekarang? Coba lihat kamu sekalian. Good. Now. Jadi kalimatnya you. Oke. I will use bahasa and then please practice your English. Saya tidak bisa tidur sekarang. Kamu tidak bisa tidur sekarang. Oke, nice question. Oke, next. Apakah kamu bisa tidur sekarang? Oke, can you sleep now? Oke, sekarang kita fokus yang warna ini aja ya. Kita fokus with the yellow ones. Kita fokusnya ke yellow ones. Oke, apakah dia laki-laki menulis surat? Dia laki-laki bahasa Inggrisnya apa, Miss? Oke, ini lihat di sini. Oke, yuk. Apakah dia laki-laki bisa menulis surat? Oke. Dia laki-laki tidak bisa menulis surat. Oke. Dia laki-laki bisa menulis surat. Oke, good. Sekarang misalnya mau menggunakan bahasa Inggris, I will use English and then please practice, please translate what I say. Oke, dia perempuan bisa bermain bola. How to say in English? Oke, dia perempuan tidak bisa bermain bola. Oke, next. Apakah dia perempuan bisa bermain bola? Oke, good. Can she play basket? Oke, next. Oke, what is the difference between can and could? Apa Miss perbedaannya can sama could? Dua-duanya artinya bisa atau dapat. Oke, liatin. In the language dalam bahasa Inggris itu biasanya ada 3 perubahan kata. Masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. Past, present, and future. Next kita akan belajar. Oke, could itu berarti digunakan ketika kejadiannya kemarin. Ada time signalnya biasanya. Time signalnya apa yang digunakan? Kata-katanya bisa menggunakan yesterday. Oke, bisa menggunakan kata-kata yesterday. Oke, selain yesterday ada apa lagi nih Miss? Selain yesterday ada kata-kata last time atau just a moment. Misalnya, saya bisa mengendarai mobil kemarin. Bahasa kalimatnya bukan kalimatnya I can, bukan kalimatnya I can drive a car yesterday, tapi menggunakannya I could drive a car. Jadi perbedaannya kan sama udah tahu ya. Rumusnya gimana Miss? Polanya tetap sama. Subject, could, verb one. Gimana? Polanya tetap sama. Subject, could, verb one, sama objek boleh. Atau
Yang negatifnya juga sama, menggunakan not setelah kata-kata could tadi. Yang interrogatifnya juga sama, polanya sama kayak can juga. Could, subject, verb one, dan tanda tanya. Terus kalau jawabnya gimana, Miss? Jawabnya sama, jawabnya kalau misalnya yes, misalnya could you call me last night? Kalau misalnya nggak bisa berarti yes I could. Kalau misalnya nggak bisa no I couldn't. Polanya hampir sama menggunakan can yang kemarin. Oke. Nah ini polanya. Kita buat kalimatnya ya. Subjeknya ini how many subject are there in English? There are 7. What are they? They, we, I, you, see, he, it. They, we, I, you, see, he, it. Could and then verb one. Oke misalnya they could work. We could eat a cake. I would read a book. We could sleep. She could write a letter. He would play badminton, basketball misalnya. He would call me. Oke, itu untuk yang positifnya. Kemarin masih ada yang menggunanya salah. Untuk positif sama negatif itu kebalik-balik. Oke, ini yang negatifnya. Oke, coba ya. Misalnya menggunakan I will use bahasa, please practice your English. Mereka tidak bisa berjalan. Kalimatnya, oke, could, oke. Kami tidak bisa makan kue. Could eat a cake. Oke. Saya tidak bisa membaca buku misalnya. I could read a book. Oke. Bawahnya lagi. Kami tidak bisa tidur. Oke, sekarang interrogatifnya ya, pertanyaannya ya. Apakah dia laki-laki bisa menulis surat? Could-nya dulu di depan, could. Oke. Apakah dia perempuan bisa menelpon saya? Could. Iya. Oke, paham ya? Kalau yang masih salah-salah, misalnya minta coba dilihat lagi komennya, diperbaiki, nanti misalnya akan perbaiki lagi nilai kamu. Oke. Untuk lebih jelasnya, istilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan can sama could. Remember, could we use at the last time. Can we use at the present. Ya, can kita gunakan pada saat sekarang ini. Kalau could berarti kita bisa menggunakannya kata-katanya kemarin. Oke, number one. We blah 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 come home at it's rain. Kira-kira kita menggunakannya yang mana nih? Ada time signalnya nggak? Nggak ada time signalnya ya? No time signal here. Nggak ada time signalnya. Oke, berarti kita menggunakannya I could come home. I could come home. I can come home. Oke, number two. Santi blah 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 walked 20 kilometers away when she was young. Ada kata-kata was di sini. Dia menunjukkan kata pas berarti. Ketika dia masih muda, Santi titik-titik bisa berjalan 20 km away jauhnya ketika dia masih muda. Jadi kita menggunakan can atau could. Kenapa menggunakan could? Ya, karena di sini adalah ada time signalnya ketika dia masih muda. Ada kata-kata was di sini. Was, ya ada kata-kata was di sini mengartikan bahwa ini adalah at the last moment.
Okay, number 3. Cinta bla 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 cook delicious food for us. Cinta titik-titik memasak makanan untuk kita, memasak makanan yang enak untuk kita. Kira-kira kita menggunakan can atau would? Kira-kira kita menggunakan can atau would? Ya, kenapa kita menggunakan can? Ya, because it's happen at the present, karena itu terjadinya ketika kita pada saat ini. Okay, I will invite you to come my home. Saya mengundang kamu untuk datang ke rumah saya. I blah 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 make a delicious food for you. Okay, ada time signalnya di sini? No. Ya, berarti langsung aja. I can make a delicious food for you. I will invite you to my home and I can make a delicious food for you. Okay, next. I blah 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 follow my heart anyway. It was my trip. Ada kata-kata was di sini. Was berarti itu menunjukkan at the last time. So kalimatnya di sini adalah Next, Cinta bla 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 tadi sudah ya. Yesterday, wow, ini time signalnya nyata banget, ada kata-kata yesterday di sini. Yesterday she could come to my party. Ya, kemarin dia bisa datang ke pesta saya. Oke, next number. Oke, he bla 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 called me but he won't. Kira-kira kalimatnya adalah won't di sini artinya bukannya ini ya, ini singkatan dari will not. Will not. Oke, ada tab signal di sini? Adakah tab signal di sini? Tidak ada, jadi kita menggunakannya ya he can call me but he won't. Oke, next. So, they bla 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 survive their self. Mereka titik-titik bisa mempertahankan diri mereka sendiri. Kira-kira menggunakan could atau can? Ya, kita bisa menggunakan can di sini. Next, I don't have much money, so ya, saya nggak punya banyak uang, jadi saya bisa nggak? Ya, can I lend you? Oke. Ini berarti ini kalimatnya kalimat interrogatif ya. Kenapa? Karena di depannya menggunakan can, setelah can di sini ada kata-kata subjek, kemudian baru bentuk kata kerja pertama. Oke, the last one. We blah 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 be forever because you are my parents never learn it. Kira-kira menggunakan could atau can? Ada time signal di sini? No. Ya, di sini menggunakan kata-kata can. Oke, starting with willingness. Oke, willingness adalah berarti kesediaan, kemampuan untuk melakukan. Oke, guys, because I will continue our subject after this. Please don't go anywhere. Stay on PJJ SMP YPI, belajar online gak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat. Warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Kalau luas lapangan, ini kan sebenarnya ada lapangan basket,
ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Okay, back again with me, Miss Ani, in our YouTube SMP YPI at English class. PJJ SMP YPI belajar online gak masalah. Kita lanjut ya. Let's continue our study. Okay, next, willingness. Willingness adalah kesediaan, kemampuan untuk melakukan sesuatu dan menyatakan penggunaannya atau modal yang kita pakai adalah will sama would. Oke, yang berarti akan, mau, atau sedia. Oke, sama seperti Ken tadi, rumusannya juga ada 3. There are 3 patterns of the sentence. Subject, will. Oke, misalnya mau besarin dulu nih ya. Oke, subject, will, verb 1. Oke, bentuknya sama, positif, negatif, sama interrogatif. Oke, kamu pilih salah satu misalnya ya. Saya akan pergi ke Bali misalnya. I will go to Bali. Jangan dua-duanya kamu pakai I will, would. Oke, enggak, tapi salah satu aja. Will sama can digunakan pada saat ini. Yang tadi perumusannya pertama, sedangkan would adalah kalimatnya atau kejadiannya kemarin. Misalnya, I will visit your house. Saya akan mengunjungi rumahmu. She will come to your birthday party. They will help you to if you want. Mereka akan membantumu jika kamu menginginkannya. He would go there.
mereka akan pergi ke sana. Oke, would di sini walaupun kamu tidak ada menggunakan time signalnya, tidak ada time signalnya, ini berarti kejadiannya adalah pada saat kemarin. Sedangkan will yang di atas adalah pada saat ini. Sama artinya artinya juga sama, sedia, mau, bersedia atau akan. Oke, kita buat kalimatnya. Oke, misalnya ini blok dulu yang ini biar kamu kelihatan soalnya the color is red. Nah. They will work. Mereka akan berjalan. Oke. They will eat. They will eat a cake. Tadi will artinya apa? Ya, will artinya akan. Oke. We will read. We will read a book. Mereka akan membaca buku. Oke, coba kita sekarang menggunakan would. Bisa ya, misalnya bahasa Indonesianya, kalian bahasa Inggrisnya. I will use bahasa and then please practice your English. Oke, we use would. Sini kita menggunakan would. Oke, yang will-nya diabaikan. Mereka akan tidur. Oke, kami akan menulis surat. Oke, kami tidak akan menulis surat. Oke, apakah kami akan menulis surat? Yes, gampang kan? Itu sama, hampir sama kayak menggunakan can, could, will, would itu hampir sama. Cuman polanya hampir sama, tapi artinya berbeda. Cuman akan dan bisa. Will artinya bisa, will artinya akan, sedangkan can artinya bisa. Oke, get it? Mudah ya, gampang. Pokoknya kamu harus tahu dulu setelah kata-kata modal itu pasti bentuk kata kerja pertama. Apa aja modal, Miss? Next kita akan belajar macam-macam modal. Tapi untuk saat ini hanya will, would, sama could. Oke. This is our material actually. There is and there are. Mungkin kalau kalian belajar waktu di SD, ini pelajaran kalian kelas 6 ya. Ya, there is and there are. Jadi misalnya nggak terlalu banyak menjelaskan di sini. Oke, there is and there are dalam bahasa Inggris artinya ada. Oke, namun to be is di sana menunjukkan bahwa objeknya hanya satu. Oke, hanya satu. Berarti kalau objeknya singular it means one, jadi kita harus menggunakan satu. Oke. Sedangkan yang are itu menunjukkan lebih banyak, plural. Oke, contohnya di sini. You can see. There is one real horse. Hanya ada satu. Ya. Oke, there are 6 toys and there are 7 picture of the rose. Benar, gambar bisa ke sini lagi. Oke, gampang kan menggunakan there is sama there are? There is and there are. Kalimatnya gimana, Miss? Kalimatnya misalnya ada 1 HP. There is 1 HP. Ada 1 global. There is 1 global. Oke. Ada 2 buku. There are 2 books. Ada 4 buku. There are 4 books. Oke, gampang kan? Oke, kita lihat videonya dulu sebelum kita lebih lanjut.
This is a dialogue about there is and there are. Kalian perhatikan kalimatnya. Maybe ada kalimat-kalimat yang kalian bisa. Okay, let's check out this video. Living side by side. Are you still looking for an apartment? Yes, I am. I'm still looking. Well, there's a very nice apartment for rent in my building now. Oh, really? Tell me about it. There's a large window in the living room. Mm-hmm. And there's a big closet in the bedroom. Uh-huh. And there's a great kitchen. Is it large? Yes. There is room for a nice big table. Is there an elevator in the building? No, there isn't. But get this. There's a jacuzzi in the bathroom. You're kidding. No, I'm serious. Are you interested in the apartment? Yes, I'm very interested. Is there a stove in the kitchen? Yes, there is. There's a very nice stove in the kitchen. Oh, good. Is there a refrigerator in the kitchen? No, there isn't. Oh, I see. Tell me, how many bedrooms are there in the apartment? There are 2 bedrooms in the apartment. 2 bedrooms? Yes, that's right. And tell me, are there many closets in the apartment? Yes, there are. There are 3 very large closets. Oh, good. And are there washing machines in the building? No, there aren't. But there's a laundromat around the corner. Are you interested in the apartment? Yes, I am. Good. Tell me about the apartment on Elm Street. It's nice, but it isn't very cheap. There's a brand new stove in the kitchen. There's a beautiful carpet on the floor. There are 3 large windows in the living room, and the bedroom has a sliding glass door. The bedroom has a sliding glass door? Yes, the bedroom has a sliding glass door. Tell me about the apartment on Main Street. It's cheap, but it isn't very nice. There isn't a tub in the bathroom. There aren't any lights in the hall. There's a broken window in the dining room, and there are 10 big holes in the wall. There are 10 big holes in the wall? Yes, there are 10 big holes in the wall. Okay. How many expression that you get from the video? Berapa ekspresi yang kamu dapat tadi? Ya, ada kalimat kayak gini. Please tell me how many bedroom are there in this apartment? Ya. Okay, the answer is there are 2. There are 2. There are 2. Okay. Untuk lebih jelasnya. Okay, the only one things we can use is here, and if the thing is more than 1, 2, we can use are here. Oke, contohnya there is a boy. There is a boy. Oke, I will repeat again. Saya ngulangin lagi yang tadi. Okay, if the thing's the only one, we can use is here. If the thing's more than 2, okay, we will use are here. For example, there is a boy. There is a book. There is an apple. There is a car. There is a woman. Okay. Di sini berarti menunjukkan adalah 1. Okay. There are 2 orange. There are 2 orange. There are 5 apples. Okay. There are 5 glasses. There are 4 girls. Okay. Don't forget if you use are, please use the plural
plural sentence. Oke, kalau kamu menggunakan are, tolong menggunakan kalimat yang jamak di sini. We can add s. Oke. Nah, contohnya. Oke, blah blah blah. Some students are the class. Oke, how many students? Oke, walaupun tidak menyebutkan jumlahnya, tapi kita lihat di sini ada kata-kata s setelah noun. Noun itu apa, Miss? Noun itu adalah kata benda. Noun di sini adalah student. So, kita nambahkan s di sini. Oke, if more than one, we use be or c, s, is or are. Ya, kita menggunakan are. Sini blok ya. Nah, nanti jawabannya adalah there are some student in the class. Ada beberapa anak di dalam kelas. Oke, number 2. I see many flowers in the garden. And blah blah blah, one flower that I like most. Saya melihat banyak bunga di taman. Dan titik-titik one flower yang saya sangat sukai. So, kira-kira menggunakan there is atau there are? Kenapa menggunakan there is? Okay, how do you know? Ya, because the flower di sini sudah menunjukkan ada kata-kata one. Nih. Ya, keywordnya di sini. One flower. So, the answer is A. Okay, number 3. Blah blah blah, many vegetables in the market and you can buy it. You can buy it. So, vegetables is more than one. How do you know? Bagaimana kamu tahu? Ya, ini ada kata-kata S-nya di sini. Vegetable. Keywordnya di sini. So, the answer is there are. Okay, please try. Number 4. Keywordnya di mana? Iya, keywordnya di sini. Ada kata-kata about here. Menunjukkan the things only one. Ya, berarti kita menggunakan there is one bowl of the soto for you. Ada satu mangkuk soto untukmu. I will give him many foods and blah 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 food that I like. Saya memberikan dia macam-macam kue dan titik-titik satu kue yang saya sangat sukai. Keywordnya di mana? Where is the noun? Ya, the nouns only one. Keywordnya di sini. So the answer is there is. Kenapa menggunakan there is, Miss? Ya, because the things the only one. Karena thingnya hanya satu, bendanya hanya satu. Oke. Blah blah blah, many people in their house. People. Many people. Kira-kira kita menggunakan there is atau there are? There is. Are you sure? People is plural or singular? Ya, people include the plural. Karena people adalah kata jamak dari person. Kalau person is only one, people more than one. Jadi kita menggunakan there are many people in their house. There are many people in their house. Okay, 7. Blah blah blah, a cup of the coffee on the table for you. Ini sama hampir yang kayak tadi ya. Ya, keywordnya ada di cup. Maka jawabannya adalah there is. Oke, number 8. I will buy some books
And this shop because blah 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 many interesting books here. Mana kata nounnya? Interesting? No, interesting is include adjective. Yes. Di sini adalah kata-katanya interesting books. Ya, maka kita menggunakan there are. Oke, bla 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 bla, your favorite food in this restaurant. How many foods are there? Ya, walaupun sini tidak menggunakan atau jumlahnya berapa, tapi kita tidak menggunakan s di sini, maka jawabannya adalah there is. Oke, number 10. Bla bla bla, you're any in this party. Ini kalimatnya katanya plural or singular? Singular. How do you know singular? Ya, karena tidak singular karena tidak ada jumlahnya. Enemy. Oke. Setelah kata-kata how many, oke, saya mau ini di sini. How many, setelah kata-kata how many kita harus menggunakan kalimat plural. How many plural. Misalnya, how many books. How many books. Kamu nggak boleh nyebutnya how many book. Ya, harus ada kata-kata s. How many books. Oke. Berapa banyak buku? How many books? Saya kecilin dulu gambarnya biar kelihatan. How many books? Coba kalau misalnya tunjuk. How to say this one in English? Oke. Back. Berapa banyak buku di dalam kelas? How many bag or bags? Ya, harus menggunakan S. Walaupun kita bertanya ya, kita nggak tahu berapa banyak bukunya, itu kita nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi harus menggunakan plural. Oke, how many eraser are there? How many erasers are there? How many eraser are there? Kita tulis dulu ya. Misalnya how many pen or pens? Ya. Ada berapa banyak pulpen di kelas? Oke, jawabannya adalah there are. Kenapa menggunakan there are? Karena it's more than one. Lihat pulpennya berapa. Oke, 1, 2. Ya, only 2 ya. Berarti there are 2 pen or pens. Ya, di sini kadang-kadang kita sering lupanya nih. Kadang-kadang anak KPI sering lupa kalau misalnya menggunakan are harus plural di sininya. Oke. Can you make a sentence again? Misalnya apa kalimatnya? By using the picture. Okay, can you? Oh, boleh. How many student? Ya, how many students are there? Coba kita hitung muridnya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita menggunakan there is atau there are? Ya, berarti menggunakan there are. Menggunakan there are
for student. Oke. Next, yang jawabannya 1 apa dari gambar tersebut? What? Ya. How many teachers and a classroom? How many teachers? Oke, ada berapa gurunya? Oke, how many teachers are there? Ya, berarti there is one. Ya, there is one teacher. Walaupun pertanyaan di sini menggunakan teachers-nya banyak, tapi kenyataannya 1, maka jawabannya menggunakan there is one teacher. Oke, gampang kan? It's so easy. Gampang banget. Oke, for the next minggu depan, kita belajarnya menggunakan bentuk materinya untuk minggu depan. 50% tentang modal yang diikuti there is sama there are. And then 25% about asking and giving for attentions. 20% again about asking and giving opinion. Oke, ini adalah materi kita. Jadi kebanyakan sebenarnya sih sama ya 25% karena ini digabung aja menggunakan there is and there are. I will give you some exercise if you kalau kamu sudah menggunakan there is sama there are sudah baik, sudah benar kalimatnya. Misalnya nggak akan review lagi minggu depan. Tapi kalau hasil exercise kalian yang misalnya di hari ini masih bingung menggunakan there is sama there are, singular and plural, ya otomatis misalnya akan review lagi. Oke, ini materi kita. Kisi-kisinya I will give you only 10 for the next meeting. There are asking for attentions space. Di bawah ini adalah ekspresi yang menunjukkan asking for attentions. Kira-kira yang mana? Attention please. Hello? I suggest to you. Are you ready to study? Biasanya kita menggunakan ya. Jawabannya adalah asking. Ya, please. Misalnya merahin sini biar kamu bisa oke, no red there, no red ones, but the white. Nah. Are there asking for attention expressions? Kecuali ekspresi ini artinya kecuali ya. Jadi jawabannya attention please. Oke. Giving appreciations is for memberi apresiasi adalah dengan cara mengatakan ekspresi yang memberikan appreciate. Ya. Ini kita sudah bahas minggu lalu di pertemuan yang pertama. Ya, yang ini ya. Oke, I will give the mark with the sentence with the will. Okay, number 3. Jack and Ross. Ross, what do you think of my chocolate cake? It's so delicious. I really love this cake. I am so pleased. Oke, kira-kira ini kalimatnya about asking attention atau giving an opinion. Ada kata-kata apa di situ? Keywordnya di situ apa? Ya, ada kata keywordnya di sini yang Jack tanyakan. What do you think of my cake? Ini keywordnya di sini. What do you think of my cake? Bagaimana pendapat kamu tentang kue saya? So, berarti dia meminta atau memberi. Ya, she's asking for opinion.
Okay, number 4. I blah 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 speak Korea very well, but I blah 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 asking for someone names and egg. Kira-kira apa? Ini materinya materi tentang ya ability, kemampuan. Kalimatnya, saya bisa bahasa Korea, tapi saya sedikit takut menanyakan nama seseorang. Oke. Okay, number 5. It's about asking or giving ya. Okay, I will read it. I blah 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 use language because it will hurt other people feeling. Saya tidak akan menggunakan bahasa yang kasar karena itu akan melukai hati orang. Kira-kira kalimatnya mana? Ini materinya materi tentang willingness ya. Willingness ada 2, berarti positif sama negatif. Ya, jawabannya nih yang A. Saya tidak akan menggunakan bahasa yang tidak baik karena itu akan menyakiti hati seseorang. Oke, number 6. Doni, our English class very boring today. Itu kasihan banget. Materi bahasa Inggris hari ini sangat membosankan ya. Kata Tito, I think so too. Saya pikir juga begitu. The teacher should use the more English games to make it fun. I will make it. Maybe for the next I will give you some games. Kira-kira ini menunjukkan menunjukkan asking opinion atau asking for attention. Kira-kira apa ini? Ya, yang nggak setuju ya. Berarti jawabannya adalah yang ya, I agree. What do you think of my new shopping mall in our school? Ini berarti menanyakan tentang opinion ya. Kalau menanyakan opinion berarti jawabannya harus ada kata-kata. Ya, di sini ada kata-kata I think it has many goods. Okay, number 8. I think of animal at the zoo. I think the animal at the zoo should be looked up the chains. Saya pikir binatang-binatang yang ada di kebun binatang harus dikeluarkan dari kandang. Kata womannya, I don't think so. Berarti dia menunjukkan setuju apa tidak setuju. Ya, Edo minta pendapat ya, asking for opinion. Karena dia menggunakan kata-kata I think. So, kalimatnya adalah she agree with the opinion, she disagree with the man's opinion, she thinks that the animal should be locked up in the chains. She thinks that animal Oke, maka jawabannya adalah ya karena dia tidak setuju, jawabannya yang wait, nanggung. Oke. Oke. Kenapa dia menunjuk kenapa si perempuan si woman itu jawabannya bisa A? Iya, karena ada kata-kata I don't think so. It's mean not agree with the Edo statement. Dia berarti nggak setuju apa yang Edo katakan.
Okay, just look number 7. Okay, there is little bit trouble, students. I'm so sorry because we have the little trouble, so please stay in our YouTube, don't go anywhere because I still review our lesson for the next examination. Misalnya mau ngulang pelajaran hari ini, materi hari ini, beberapa materi, karena itu akan keluar pada nanti ulangan hari Senin depan. Tapi misalnya mau review lagi nih, kalau kamu hari ini nilainya kurang bagus, berarti misalnya akan review lagi 3 materi tadi. Asking for opinion, giving for opinion, sama willingness, ability, there is and there are. Oke. Karena kalau kamu kalimat sederhana saja sudah sulit, akan sulit juga nanti mengerjakan kata-kata atau latihan-latihan selanjutnya. Oke, I would say thank you very much for 65 students who have done the homework. Misalnya terima kasih untuk 65 murid yang sudah mengerjakan tugas 1. And then for XT student hampir 87 yang sudah mengerjakan tugas 2. Oke, Jesse. Oke, guess what? The coach asked me to become a captain for the football team. Tebak, si coachnya, pelatihnya menyuruh saya untuk menjadi kapten di tim bola kita. Really? Yeah, it's a great. Kira-kira kata-kata guess what ini itu bagian dari, apakah bagian dari asking for attention, responding attentions, giving opinion, atau asking for opinion? Ya, itu merupakan dia meminta ya. Ini sudah ada jawabannya nih, tapi misalnya block white dulu. Nah, karena dia meminta perhatian temannya, tebak deh. Coachnya meminta saya untuk jadi kapten di sepak bola tim kita. Oke, the last one, yang terakhir. The best response to complete the dialogues above. Untuk merespon dialog di atas adalah kita menggunakan kata-kata yes, sure. Oke, kalau respon itu paling gampang jawabannya kita menggunakan yes atau no saja. Oke, from me, thank you very much for your attention. Please don't skip our YouTube for today at the English class because today I have give you some keyword, beberapa kata yang jadi penentu untuk menjadi jawaban yang mana yang betul. Okay, I hope you will get a good score at the English class, so I don't give you remit again. Jadi misalnya nggak perlu repot-repot bikin remedial lagi. I hope you don't go anywhere, just stay at home, jangan keluar kemana-mana, stay di rumah. If you want to go, please use your masker. Kalau kamu mau pergi kemana-mana, jangan lupa untuk menggunakan masker kamu. From me, thank you very much. Let's say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.